Kita ke berita selanjutnya, Tribuners Pelindo Ambon tegaskan meninggalnya calon penumpang di dermaga murni masalah kesehatan. General Manager atau JM PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 4 Ambon Zahlan didampingi staf dan Wakapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso atau KPS Ibtu Charles Langitan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian jatuhnya seorang calon penumpang hingga meninggal dunia di dermaga Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon, Senin 19 Mei 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas pelabuhan pasca insiden tragis yang menimpa Arajak Boinau, 61 tahun, calon penumpang KM Sabuk Nusantara 83. Yang meninggal dunia setelah terjatuh di dermaga pada Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 4:30 sore. JM Pelindo Regional 4 Ambon Zahlan menegaskan bahwa pihaknya secara rutin memperhatikan kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas pelabuhan termasuk jalan dan tangga selama 24 jam. Ia juga memastikan bahwa kondisi dermaga tidak licin sehingga dugaan sebelumnya korban terpleset tidak benar. Ia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi petugas lapangan melaporkan bahwa korban sebelum terjatuh terlihat bolak-balik mengangkat barang bawaannya. Korban juga tampak kelelahan sebelum akhirnya terjatuh. Zahlan menambahkan dugaan tersebut diperkuat oleh rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan korban hanya berdiri sambil memegang tiang tangga dan tiba-tiba terjatuh begitu saja. Lebih lanjut, Tribuners, Zahlan mengimbau kepada para penumpang untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri membawa barang bawaan yang berat hingga kelelahan. Ia menyarankan penumpang untuk memanfaatkan tenaga kerja bongkar muat atau TKPM yang tersedia di pelabuhan. Sementara itu, Wakapolsek KPIS Ibtu Charles Langitan turut mengimbau kepada para penumpang untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Dengan adanya keterangan dari Pelindo dan kepolisian, dapat disimpulkan bahwa insiden meninggalnya calon penumpang di dermaga Pelabuhan Yosudarso Ambon lebih disebabkan oleh faktor kesehatan korban, kemungkinan kelelahan atau penyakit yang tidak terdeteksi dan bukan akibat kelalaian fasilitas pelabuhan. Pelabuhan standar lah namanya, pelabuhan fasilitas baik dermaga, tangga dan sekitarnya itu standar dilakukan rutin kebersihan ya. Bukan cuma sekali, tapi petugas kita gantian 24 jam untuk setiap ada kapal juga ada standby petugas kebersihan. Manakala ada sampah-sampah yang diberserakan itu pasti langsung diangkat ya. Bisa dilihat sekarang kondisinya kan bersih. Yang kedua, dari sisi perawatan dermaga itu bisa dijamin bahwa tidak ada istilah licin karena permukaannya memang agak kasar kan, seperti ini kan. Bukan sesuatu yang orang gampang terpleset. Ya, bisa dilihat permukaan dermaga kan begini standarnya. Kemudian kalau misalnya masyarakat pengguna jasa calon penumpang sih berharap memang kita itu penumpang jaga kesehatan lah, atau ya biar bagaimana jangan juga dipaksa untuk bekerja ngangkat sendiri barangnya kan. Di sini ada TKBM ya, bisa diberdayakan. Kalau barang-barangnya itu sudah agak banyak, agak berat, berdayakanlah TKBM. Jangan maksa diri ngangkat sendiri kan gitu. Jadi ada faktor kelelahan bisa juga jadi potensi. Betul, laporan saksi teman-teman yang bertugas lapangan menyatakan bahwa memang dia sepertinya sudah kelelahan naik turun kapal, jemput barangnya, dan terakhir itu bawa makanan. Seperti sudah mau balik ke kapalnya. Dan kondisi penumpang saat itu kan agak sepi sekali ya, kurang. Ya, kurang. Sehingga dugaan kami kalau bukan faktor kelelahan, bisa saja ada bawaan penyakit yang tidak terdeteksi selama ini. Karena kalau dilihat sekilas CCTV yang sepotong dikirimi kami, kelihatannya tidak ada tanda-tanda bahwa jalan cepat lalu terpleset, tidak. Tapi dia sedang berdiri sesaat, memegang, lalu jatuh. Itu yang kami lihat. Jadi dugaan kami bisa kelelahan, bisa faktor ada bawaan penyakit yang tidak terdeteksi dari sisi kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.